Sekarang kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Pada materi ini, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menentukan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat ABC dengan benar dan tepat. Hari ini cuacanya cerah ya, Wah? Iya, cerah banget nih. Lihat deh Wah yang sebelah sana, cantik ya bunganya. Iya, yang satu petak di sana namanya bunga mawar. Aku tiba-tiba keinget sama materi yang barusan kita pelajarin tentang persamaan kuadrat. Keinget kenapa, Wah? Emang ada hubungannya, Wah? Iya, kita bisa membuat persamaan kuadrat dengan mengetahui panjang dari sepetak hamparan bunga itu. Oh ya? Iya, yuk kita cari tahu berapa panjang dari petak bunga itu dan persamaan kuadratnya. Jadi di sini terdapat taman yang dipagari dengan tali sepanjang 20 meter dilingkarkan sepanjang sisi paparan bunga berbentuk persegi panjang berukuran luas 24 meter persegi. Berapa panjang hamparan bunga tersebut? Misalkan X adalah panjangnya dan susunlah persamaan yang dapat dibentuk. Di bawah ini merupakan ilustrasi dari gambar taman tersebut. Untuk mengetahui persamaan dari masalah soal tersebut, kita dapat menyatakan lebarnya dengan K sama dengan 2P ditambah L. Maka 20 sama dengan 2P tambah L. Jadi 10 sama dengan P tambah L. Di sini kita ganti P sama dengan X. Udah diketahui di soal tadi, maka 10 sama dengan X ditambah L. X-nya pindah ruas, maka 10 min X sama dengan L. Maka kita dapat menentukan persamaan luas persegi panjang tersebut. L sama dengan panjang kali lebar. L sama dengan X kali L. L-nya tadi udah diketahui yaitu 10 min X. Maka 24 sama dengan X 10 min X. Dengan menyederhanakan persamaan tersebut menjadi X kuadrat dikurang 10X ditambah 24 sama dengan 0. Selanjutnya ini ada gambar yang udah diketahui panjang dan lebarnya. Nah, untuk mencari panjang hamparan bunga tersebut, tadi kita udah mengetahui berapa persamaannya, yaitu X kuadrat dikurang 10X ditambah 24 sama dengan 10. Nah, udah kita bisa mencari dengan memfaktorkan, yaitu X dikurang 4 dan X dikurang 6, pemfaktoran dari persamaan tersebut. Jadi X-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 6. Nah, jadi hamparan bunga tersebut adalah 6 meter. Selanjutnya, di sini ada definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan matematika yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Persamaan kuadrat juga sering disebut sebagai persamaan parabola. Bentuk umum dari persamaan kuadrat, AX kuadrat dikurang BX ditambah C sama dengan 0. Keterangannya, X itu adalah sama dengan variabel, AB sama dengan koefisien, dan C sama dengan konstanta. Macam-macam akar persamaan kuadrat. Macam-macam akar persamaan kuadrat dapat diketahui dengan mudah menggunakan rumus umum D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dari persamaan umum kuadrat AX kuadrat dikurang BX ditambah C sama dengan 0. Yang pertama itu ada akar real D lebih dari 0. Jika nilai D lebih dari 0 dari suatu persamaan kuadrat, maka akar-akar persamaan kuadrat bernilai real, namun memiliki akar-akar yang berlainan. Dengan kata lain, X1 tidak sama dengan X2. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan jenis akar persamaan dari persamaan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, tadi bentuk umumnya kan AX
kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi A-nya yang untuk persamaan contoh soal ini itu adalah 1, dan B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 2. Nah, untuk rumus D-nya tadi kan sama dengan B kuadrat ditambah 4AC. Tinggal disubstitusikan, D-nya sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2. D sama dengan 16 dikurang 8. D sama dengan 8. Jadi, karena nilai D lebih dari 0, maka jenis akar persamaan kuadrat dari persamaan x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama 0 adalah akar real. Yang selanjutnya itu adalah akar real sama x1 sama dengan x2, D sama dengan 0. Jadi merupakan jenis akar persamaan kuadrat yang menghasilkan akar-akar bernilai sama x1 ditambah x2. Sini ada contoh soal, yaitu tentukan nilai akar-akar persamaan 2x ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, tadi kita udah tahu persamaan umumnya, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka untuk soal persamaan ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 2. Jadi didapat dari D sama dengan B kuadrat min 4AC itu D sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 dikali 2 dikali 2, yaitu D sama dengan 16 dikurang 16, D sama dengan 0. Jadi karena nilai D sama dengan 0, maka terbukti akar real dan kembar. Selanjutnya yaitu ada akar imajiner atau tidak real, D kurang dari 0. Jadi jika nilai D kurang dari 0, maka akar dari persamaan kuadrat akan berbentuk imajiner atau tidak real. Jadi contoh soalnya itu, tentukan jenis akar dari persamaan x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya, tadi kita juga udah ketahui persamaan dari persamaan kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka di sini a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 2, dan c-nya sama dengan 4. Untuk mengetahui ini merupakan jenis akar apa, maka menggunakan rumus D sama dengan b kuadrat dikurang 4ac sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4. Jadi D-nya ini sama dengan 2 kuadrat dari 4 dikali 1 dikali 4 sama dengan 16, maka 4 dikurang 16. Jadi D-nya sama dengan negatif 12. Jadi karena nilai D kurang dari 0, maka akar persamaannya merupakan akar tidak real atau imajiner. Selanjutnya di sini ada penyelesaian persamaan kuadrat. Itu ada 3 cara. Bisa dengan cara pemfaktoran, bisa dengan cara kuadrat sempurna, bisa dengan cara rumus kuadrat ABC. Yang pertama, ini dengan cara pemfaktoran. Jadi faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Jadi bentuk persamaannya yang pertama itu misalkan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 0. Maka faktorisasi akar-akarnya itu x plus y kuadrat sama dengan 0. Untuk yang kedua, jika persamaannya itu x kuadrat min 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 0, maka faktorisasi akar-akarnya itu x min y kuadrat sama dengan 0. Yang ketiga itu ada x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 0. Maka faktorisasi akar-akarnya itu ada x ditambah y, x dikurang y sama dengan 0. Yang selanjutnya ini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ada x kuadrat dikurang 8x sama dengan min 16. Nah, untuk kita bisa mendapatkan sama dengan 0, maka min 16 ini dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Maka didapat x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 0, supaya kita bisa memfaktorkan persamaan ini. Caranya, kita dapat pemfaktorannya yaitu x min 4 x min 4 sama dengan 0, karena x dikali x itu sama dengan x kuadrat, x dikali min 4 itu min 4x, min 4x dikali x itu min 4x, jadi min 4x ditambah min 4x itu min 8x, dan min 4 dikali min 4 itu 16, maka ini merupakan
didapat X-nya itu sama dengan 4 dan X-nya juga sama dengan 4. Contoh yang kedua itu ada persamaan X min 5 sama dengan 0. Jadi X-nya ini sama dengan 0 dan X min 5 sama dengan 0, jadi X-nya ini sama dengan 5. Maka X-nya 0 dan X-nya sama dengan 5. Untuk yang ketiga yaitu 2X kuadrat plus 18X plus 40 sama dengan 0. Ini kita bisa bagi 2 semuanya untuk kita mendapatkan X kuadrat aja. Maka dibagi 2 yaitu didapatkan X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0. Kita bisa memfaktorkan persamaan tersebut, didapat X ditambah 4, X ditambah 5 sama dengan 0. Karena X kali X itu X kuadrat, X dikali 5 itu 5X, 4 dikali X itu 4X, jadi 5X ditambah 4X 9X, 4 dikali 5 itu 20. Jadi didapat X-nya itu sama dengan min 4 dan X-nya sama dengan min 5. Jadi jawabannya X sama dengan min 4 dan X sama dengan min 5. Baik, sebelumnya di situ ada contoh soal. Jadi sudah diketahui nih dari contoh soal itu persamaannya, soal dari persamaan itu, dan kita suruh mencari akar-akar menggunakan cara pemfaktoran. Di sini ada aplikasi namanya Simbolab. Jika kita masukkan persamaan, itu akan kita bisa mengetahui berapa akar-akarnya. Di sini kita akan mengecek apakah sama hasilnya dengan cara pemfaktoran biasa, dan kita akan menggunakan aplikasi Simbolab ini. Yang pertama itu untuk persamaannya X kuadrat dikurang 8X sama dengan min 16. Langsung saja kita klik go. Ya, di sini kita mendapatkan solution X sama dengan 4. Jadi sama ya hasilnya. Coba kita untuk yang nomor 2. Nomor 2 X min 5 sama dengan 0. Kita coba. Ya, di sini X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Di sini juga sudah ada gambarnya dengan titik ini. Itu gambarnya seperti ini. Jadi kita bisa mengecek dengan cara kita masukkan persamaannya di aplikasi Simbolab ini. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store. Di sini juga ada beberapa elemen yang bisa digunakan. Selanjutnya yaitu kuadrat sempurna. Jadi bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Hasil dari persamaan kuadrat sempurna umumnya menggunakan rumus sebagai berikut. X ditambah P kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Penyelesaian umum dari persamaan kuadrat sempurna ialah sebagai berikut. Jadi X ditambah P kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Nah, dengan pemisalan X ditambah P kuadrat itu sama dengan Q. Jadi X tambah P kuadrat sama dengan Q, maka didapat X tambah P sama dengan plus min Q. Jadi X-nya itu sama dengan min P plus min Q. Selanjutnya ini ada contoh soalnya, yaitu selesaikan persamaan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0 menggunakan metode persamaan kuadrat sempurna. Jadi penyelesaiannya itu X kuadrat ditambah 6X tambah 5 sama dengan 0. X kuadrat tambah 6X sama dengan min 5. Nah, langkah selanjutnya yaitu tambahkan satu angka di ruas kanan dari kiri hingga dapat membentuk kuadrat sempurna. Jadi maka X kuadrat tambah 6X ditambah 9 sama dengan min 5 ditambah 9. Jadi X kuadratnya sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 4. Maka didapat X ditambah 3 kuadrat sama dengan 4. Maka X ditambah 3 sama dengan
akar 4. Maka X sama dengan min 3 plus min 2. Jadi hasil akarnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 5. Selanjutnya yaitu rumus kuadrat ABC. Jadi rumus ABC itu merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Nah, berikut rumus formula ABC pada persamaan kuadrat, yaitu dari AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, X1, 2 itu kita bisa cari dengan sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini juga ada pembuktian rumus kuadrat ABC. Jadi dari AX kuadrat sama ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 1 per A. Maka didapat X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah B per AX sama dengan C per A nya kita pindah ruaskan. Maka min C per A. Jadi didapat X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A kuadrat ditambah min C per A ditambah B per 2A kuadrat. Jadi X kuadrat sama ditambah B per AX ditambah B per 2A kuadrat sama dengan min C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan min 4AC ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar 4AC plus B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi X12 sama dengan min B per 2A di plus minus akar 4AC plus B kuadrat per 4A. Jadi X12 nya sama dengan min B per 2A plus minus akar 4AC plus B kuadrat per 2A. X12 nya sama dengan min 4 plus minus akar 4AC plus B kuadrat per 2A. Jadi selanjutnya ada contoh soal. Di sini diselesaikan persamaan X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0 menggunakan metode formula ABC. Jadi penyelesaiannya X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0 dengan A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan min 12. Jadi X12 nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X12 nya sama dengan B nya itu yaitu min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 12 per 2 dikali 1. Jadi X12 nya sama dengan min 4 plus minus akar 16 ditambah 48 per 2. Jadi didapat min 4 plus minus 8 per 2. Jadi untuk yang plus maka X1 nya sama dengan min 4 plus 8 per 2 sama dengan 2. Atau X2 nya yang min sama dengan min 4 min 8 per 2 sama dengan min 6. Selanjutnya ini ada latihan soal. Silahkan kalian bisa mencoba latihan soal ini dengan cara men-scan barcode ini dan bisa upload setelah kalian selesai mengerjakan soalnya di tempat yang sudah disediakan dalam barcode-nya. Terima kasih sudah menyimak materi tentang persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan.